Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pendampingan individu 3 di CGP saya yang pertama, yaitu Bu Eriana Wahyu Purwanti. Beliau adalah guru SMA Negeri 1 Blora. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eriana, sehat Bu ya? Siap, Pak. Bu Eriana, kita tiba di pendampingan 3. Muncul semua Pak Bos. Oh gitu. Muncul semua Intinya tentang hal yang sudah dilakukan. Di sini terrekap lajang kompetensi yang sudah ditunjukkan juga terrekap. Semuanya sudah rekap di sini. Berarti tadi kesimpulannya yang kurang baik, yang perlu ditingkatkan apa tadi? Mengembangkan kompetensi warga sekolah. Jadi barangkali mengembangkan kompetensi warga sekolah ini karena memang itu nih Pak, belum semua perso dasar atau materinya, sehingga CGP di sekolah kami itu ada tujuh untuk memberikan atau menularkan praktik baik itu kan masih terbatas gitu. Oh, iya. Nah, barangkali kalau memang bisa konsisten dilakukan, CGP atau Bapak Ibu guru yang bukan CGP pun nanti pastinya akan sekonsep ya, gitu nggih, harapannya begitu ya. nggih. Sehingga nanti kompetensi antara yang dimiliki CGP dengan Bapak Ibu guru yang belum CGP tentunya nanti juga akan berkesinambungan. Ya. Kira-kira siapa saja yang Bu Eriana libatkan untuk meningkatkan kompetensi Bu Eriana? Tentunya teman sejawat, kemudian warga sekolah itu mungkin termasuk Bapak Ibu guru, kemudian tenaga kependidikan, lajeng siswa, kemudian juga kepala sekolah yang memberikan dukungan. Berarti Bu Eri nanti sudah akan merencanakan pembelajaran sosial emosional ya, yang akan dilakukan di kelas sudah Pak. siap nanti ya. Jika sudah, seperti apa perencanaan yang sudah dibuat? Kebetulan kemarin waktu ada tugas di LMS itu, karena BK itu layanan gitu Pak, jadi bukan RPP tapi RPL. RPL BK. Kebetulan saya ambil materinya adalah stop bullying. Nah, aspek perkembangan yang diharapkan dari materi ini tentunya anak bisa berteman dengan sehat gitu. Kemudian nanti untuk pelaksanaannya kita memfasilitasi beberapa gaya belajar baik visual, auditori maupun kinestetik. Dalam pembelajaran KSE ini membahas tentang, pertama kita akan nonton video dulu, video tentang bullying. Kemudian anak-anak akan melihat merefleksi. Terus kemudian kita pakai brainstorming atau curah pendapat, itu anak-anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan di lingkungannya atau pernah mengalami bullying. Nah, untuk tindak lanjutnya nanti untuk dari segi tanggung jawab, anak-anak membuat komitmen untuk stop bullying. Salah satunya adalah dengan membuat catatan boleh, poster boleh, terus poster boleh. Nah, itu untuk memfasilitasi diferensiasi atau keberaneka-ragaman dari anak-anak. Jadi barangkali yang suka utek-utek ya nanti pakai Canva, kalau yang suka menggambar ya nanti melukis biasa. Kalau yang visual barangkali buat main mapping. Harapannya apa ini Bu Eri terkait pembelajaran sosial emosional di kelas Bu Eri yang kampung itu? Harapannya dari pembelajaran yang diterapkan itu, harapannya apa? Harapan dari ini ya, diambil dari RPL itu ya Pak. Tentunya anak-anak bisa memahami bahwa hubungan yang sehat, hubungan sosial yang sehat itu bisa dilakukan atau dibina. Salah satunya adalah dengan stop bullying. Nah, stop bullying itu kan ada 4. Nah, nanti barangkali anak-anak bisa mengklasifikasikan, oh ternyata saya nggak sadar pernah bullying verbal, oh saya ternyata nggak sadar pernah
bullying fisik gitu, sehingga dengan topik ini nanti anak-anak bisa mengklasifikasi, evaluasi diri, kemudian muncul tanggung jawab untuk mengatakan tidak untuk bullying gitu, atau stop bullying. Obrolan yang terakhir ini terkait pendampingan individu ketiga. Ini keterlaksanaan tahapan Bagja ini. Dulu saat Roka Karya 2 masih ingat tentang keterangan Bagja di sekolah untuk. Nah ini pertanyaan pematinya adalah apakah Bu Eriana sudah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri? Bu Eriana sudah menerapkan? Berusaha untuk sudah menerapkan ya Pak, mulai dari tahapan-tahapan itu, meskipun barangkali belum sempurna dan untuk hasilnya juga kita belum dapatkan karena kemarin masih tahap perencanaan. Jadi untuk hasilnya berarti belum ya? Belum. Kira-kira tantangannya apa Bu dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visinya Bu Eri? Ada tantangannya enggak? Tentunya itu Pak, kaitannya dengan ini, kita nggak mau apa yang mau kita bahas atau kita kita kelola, itu permasalahan apa dulu yang muncul di sekolah. Jadi nanti di Loka 3-nya Bu Eriana simulasi, dan nanti pendampingan individu keempat Bu Eriana nanti langsung praktek dengan anak-anak. Saya nanti sifatnya hanya supervisor di belakang, tidak ikut membantu pelaksanaan pembelajaran, hanya mengamati apakah Bu Eriana sudah mencerminkan pembelajaran yang sosial emosional tadi, apakah sudah berdiferensiasi. Gitu Bu Eriana ya, untuk pendampingan individu ketiga. Terima kasih, tetap semangat. Tetap semangat ya Bu ya. Semangat Bos. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eriana Wahyu Purwanti, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Blora. Hari ini telah melaksanakan pendampingan individu 3 dengan pendamping praktik Bapak Susnomo. Beberapa hal yang saya dapatkan adalah refleksi dari umpan balik, kemudian KSE dan keterlaksanaan kerja. Terima kasih atas pendampingannya. Semoga saya bisa melaksanakan di sekolahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya pendampingan individu ketiga bersama TGP Humaya Nur Aini SP. Hari ini beliau adalah guru di SMP Negeri 2 Blora. Oke, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maya ini sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah, hari ini kita jadwal pendampingan individu ketiga. Kalau Bu Maya sehat, kita lanjutkan lagi kita ngobrol-ngobrol di pendampingan individu ketiga ini. Ya, capaian selama 1 bulan terakhir di dalam program guru penggerak ini sampai seberapa Bu Maya? Untuk capaian kita ambil dari modul 21 ya Kak ya? Ya. Dari modul 21 kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya, alhamdulillah saya sudah menerapkan dengan anak-anak. Tentunya dengan pembelajaran ini anak-anak lebih termotivasi, di mana mereka kita gali dulu apa gaya belajar mereka, minat mereka, sehingga ketika kita melakukan proses maupun produk sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Seperti itu. Baik Bu Maya, kita di pendampingan individu ketiga sudah di akhir pendampingan. Yang Pak Kus ingin tanyakan, kira-kira hal yang menarik yang Bu Maya peroleh ketika pendampingan hari ini apa kira-kira? Hal yang menarik yang saya dapatkan ketika pendampingan 3 ini adalah yang pertama, mendapatkan motivasi tambahan dari Kak Bos. Kita harus tetap berjuang walaupun ya dengan kesibukan kita yang ada, disempet-sempet insya Allah perjuangan
perjuangan itu akan ada titik cerahnya gitu ya. Oke. Lalu berjuang untuk menggapai apa yang Kami mengapresiasi dari semangat Maya ini, sehingga nanti kita bisa ketemu di Lokakarya 3, kemudian nanti bisa ketemu lagi di pendampingan individu 4. Namun di pendampingan 4 nanti kita sepakat untuk yaitu kita tentukan di Pak observasi, kemudian saya Pak Us minta saya lihat, kemudian nanti saya kembalikan lagi Bu Maya, sehingga nanti pendampingan 4 kita sudah siap. Itu Bu Maya ya. Dari Pak Agus terima kasih waktunya kita ngobrol di PI 3 ini, alhamdulillah berjalan lancar, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Maya. Terima kasih Tiga. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Nuraini, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMK 2 Blora. Kesan pada pendampingan 3 ini, terima kasih saya ucapkan kepada Kapus Novo telah sudah mau menemani kami, membersamai kami, menyemangati kami sehingga kami sudah sampai level ini. Semoga bisa lulus dengan baik sebagai guru penggerak. Kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya tiba di pendampingan individu ketiga di CGP saya, Bu Putri Ayana Nining Surani. Beliau adalah guru di SDN 2 Sendang Rejo. Oke, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Bos. Alhamdulillah. Hari ini kita pendampingan individu ketiga. Alhamdulillah kalau sehat kita teruskan. Kita ngobrol-ngobrol santai nih Bu. Gimana nih dalam perkembangan selama bulan terakhir ini, tidak lanjut dari pendampingan sebelumnya kemarin? Dari pendampingan kemarin kan melanjutkan visi kemarin ya, gagasan perubahan itu sudah kita laksanakan, baik itu dengan media positif, misalnya di hari Senin juga mengadakan upacara, terus dengan anak itu yang religius itu juga sudah Asmaul Husna tiap pagi. Nanti akan diterapkan di kelas Buana ya? Ya. Seperti apa perencanaan? Nanti dalam diferensiasi ini saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan profil belajar siswa. Terus Buana, ini kira-kira harapan setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas Bu Ana, Putri Ana, harapannya apa? Harapannya murid saya nanti dalam pembelajaran itu lebih fokus, lebih nyaman pada saat belajar, jadi tidak ada gangguan misalnya dari rumah gitu. Jadi nanti kedepannya belajarnya pun lebih meningkat lagi. Iya, oke, harapannya suka terwujud ya. Bu Ana sudah menerapkan metode bahasa untuk merancang perubahan pada diri Bu Putri Ana dan menerapkan. Kita Pak Kus mengapresiasi atas semangatnya Bu Ana. Kita nanti akan ketemu di pendampingan juga 4. Nanti kita buat kesepakatan Bu untuk praobservasi. Nanti Bu Ana buat RPP yang ada unsur berdiferensi dan kompetensi secara emosional. Nanti Pak Kus diberi RPP-nya Bu ya, nanti saya lihat kemudian saya kembalikan lagi. Jadi nanti di PI 4 nanti saya melihat di kelas Bu. Oke, itu mana ya? Dari Pak Kus terima kasih waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ana Nining Surani, CGP Angkatan 5. Dalam pendampingan individu 3 ini kesannya sangat senang, semangat. Dengan adanya pendampingan individu 3 ini saya lebih memahami apa diferensiasi dan pembelajaran emosional. Dan untuk pesannya semoga ini saya bisa menerapkan, dan terima kasih untuk Pak Kusnoko selalu mendampingi
saya semoga nanti menjadi CGP yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mas Heri sehat ya? Sehat Pak, semangat. Oh alhamdulillah. Kalau Mas Heri sehat, Pak Gus akan lanjutkan, kita akan ngobrol-ngobrol nih. Hari ini pas jadwalnya kita pendampingan individu ketiga. Mas Heri kemarin sudah membagikan umpan balik ke teman-teman. Sudah Pak, sudah. Sudah diinput di LMS? Sudah Pak. Nah begini Bapak ya, memang kita sebagai guru ingin selalu berkembang lebih baik. Maka dari itu umpan balik terhadap sesama teman guru, kepala sekolah itu sifatnya adalah membangun. Nah, untuk rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. KSE Pak. Iya. Nah, apakah Mas Heri sudah mempelajari modul 2.2? Siap sudah Pak sampai akhir. Oh iya. Apa yang sudah dipelajari dari modul itu Mas Heri? Yang pertama memang pembelajaran sosial dan emosional ini memang begini Bapak ya, setiap ini tidak jauh dengan pembelajaran diferensiasi. Untuk khusus KSE memang kita harus tahu karakter anak, apa yang dibutuhkan anak ketika belajar, kemudian sisi emosi anak dan kebutuhan belajarnya anak. Memang wajib memang wajib harus dikuasai sebagai guru. Supaya apa? Supaya pembelajaran yang akan kita terapkan kepada anak itu anak sesuai minat anak, sesuai minat belajar anak. Begitu Pak. Oh gitu. Oke Mas Heri, di pendampingan individu ketiga ini adalah tiba di bagian akhir pendampingan. Pak Gus ingin merefleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Apa hal paling menarik yang Mas Heri alami dalam kegiatan pendampingan hari ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik? Hal yang menarik, terima kasih Pak Gus. Memang PP sudah mendampingi dari phase 1, 2, 3 yang selalu mendampingi, selalu memberi semangat, selalu menasehati, dan selama proses-proses pendampingan ini sangat menyenangkan Bapak, menambah semangat bagi CGP seperti saya ini, dan menambah ilmu-ilmu yang saya dapat dari PP, dari fasilitator semua. Terima kasih Bapak sudah mendampingi sampai P3 ini. Jadi saya selaku PP mengapresiasi kepada Mas Heri Setiawan telah mengikuti kegiatan dari proses CGP ini sampai saat ini, proses pendampingan individu kita dengan semangat dan juga sudah berbagi praktek baik yang selama ini dilakukan dalam pembelajaran daring juga. Nah ini Pak Gus mengingatkan sebelum nanti pendampingan yang keempat, nanti kan kesepakatan kita buat praobservasi. Nah nanti praobservasi ini nanti Mas Heri menyusun RPP ya. Nanti saya di RPP-nya, nanti kita amati, dan nanti kita serahkan lagi setelah Mas Heri menyerahkan RPP ke saya. Setelah nanti saya amati, saya kembalikan ke Mas Heri. Nanti kita susun jadwal pelaksanaan observasinya ya. Nanti kurang lebih pembelajaran di pendampingan itu keempat nanti ya 2 jam aja. Jadi siap ya Mas Heri? Siap Pak, siap. Oke, dari Pak Gus, sekian untuk pendampingan individu ketiga ini. Dan mohon maaf, saya kira udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya Mas Heri. Semangat Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya pendampingan individu ketiga pada CGP saya, Bapak Ismail Marzuki, SPD. Beliau adalah guru di SDN 4 Bleboh, Kecamatan Jikan, Kabupaten Blora. Oke, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus mengapresiasi atas kemajuan yang Pak Ismail lakukan. Selanjutnya ini di bagian pendampingan 3 ini Pak Gus ingin
bertanya terkait yang umpan balik ini tentang penilaian sendiri penilaian ini dalam umpan balik itu kira-kira ada yang menulis kurang baik atau yang ditinggalkan ada mas dalam umpan balik dari rekan sejawat maupun Pak Kepala Sekolah maupun siswa, adakah yang perlu ditinggalkan dari umpan balik? Ya alhamdulillah kalau secara umum Pak, mungkin penilaian dari teman-teman itu rekan saya itu menilai saya cukup baik, tapi tetap ada poin-poin tertentu yang mungkin harus tetap saya kembangkan atau saya tingkatkan lagi Pak. Oh gitu ya berarti ya. Oke, dan selanjutnya kita ngobrol ini masalah rencana penerapan pembelajaran secara nasional yang nanti akan kita lihat saat pendampingan keempat ya Pak Ismail. Siap ya nanti di pendampingan keempat Pak Mus akan praktek melihat Pak Ismail di kelas. Nah, kira-kira obrolan kita yang PI3 ini kira-kira dari Pak Ismail sudah mempelajari modul 2.2? Iya, sampun Pak. Ya, tentang apa? Apa yang dipelajari? Tentang tadi Pak, kompetensi sosial dan emosional yang dipelajari. Tentunya mengaitkannya dengan pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Berarti Pak Ismail sudah punya rencana ya untuk penerapan di kelas? Ya, alhamdulillah kemarin sudah sempat untuk mencoba menyusun rencana pasca pembelajaran. Kemudian sesuai dengan tugas yang ada di LMS tentunya sudah saya upload dan nanti mungkin penilaian dari Bapak Pasulnya tentang atau masukannya terkait dengan RPP yang saya susun. Nah Pak Ismail, ini harapan dari menerapkan pembelajaran siswa di kelas Pak Ismail, harapannya apa? Harapannya tentu bagi peserta saya Pak. Jadi saya berharap dengan saya mempelajari modul 2.2 ataupun kompetensi sosial dan emosional itu saya lebih memahami kebutuhan anak, kemudian karakter anak itu seperti apa, kemudian menyesuaikannya dengan pelaksanaan atau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas Pak. Jadi proses pembelajaran yang seperti apa yang bisa sesuai atau bisa dibutuhkan oleh anak-anak atau peserta saya di kelas Pak. Oke, semakin mantap nih Pak Ismail bisa untuk menerapkan. Selanjutnya kita ngobrol di materi tentang keterlaksanaan kerja. Pak Ismail dulu loka 2 pernah ya digali waktu itu untuk keterlaksanaan kerja di sekolah Pak Ismail. Nah ini pertanyaan waktu kita ingin tanya nih. Kira-kira apakah sudah menerapkan metode kerja untuk merencanakan perubahan diri Pak Ismail? Sudah diterapkan metode kerja untuk mengembangkan diri Pak Ismail? Ya, alhamdulillah kalau menerapkan itu ya sudah dicoba Pak ya. Ya nanti tinggal apakah memperoleh hasilnya Pak? Apakah hasilnya sudah sesuai dengan visi Pak Ismail? Ya alhamdulillah untuk sampai saat ini Pak ya. Sampai saat ini berjalan ya mungkin perubahan itu agak pelan-pelan Pak. Jadi untuk hasilnya mungkin belum secara signifikan terlihat, cuma dengan penerapan baca ataupun materi-materi yang dipelajari dalam CGP itu mulai dari diri saya sendiri itu merubah. Jadi posisi saya sebagai guru itu ternyata bukan hanya sebagai sumber belajar anak ataupun untuk menyampaikan materi saja, tetapi tentunya harus menggali dan memfasilitasi anak untuk belajar dengan berbagai model pembelajaran ataupun sumber belajar yang mereka butuhkan. Jadi kembali lagi ke sana Pak. Seperti itu. Tantangannya apa Pak Ismail? Tantangannya apa dalam menerapkan kerja? Tantangannya tentu ada Pak, tapi mungkin ya itu dengan cara pemahaman tentang kerja itu sendiri Pak. Jadi itu masih perlu saya tingkatkan lagi. Jadi berkaitan dengan pengetahuan saya dan kemampuan saya dalam memahami langkah-langkah baca itu sendiri Pak. Jadi jangan sampai kalau saya itu kalau melangkah itu memahami bacanya ternyata salah atau mungkin tidak sesuai sebenarnya. Nah, itu mungkin masih harus saya tingkatkan lagi. Oke, terima kasih Pak Ismail. Di akhir pendampingan ketiga. Nah ini adalah refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Kira-kira Pak Ismail adakah hal yang menarik dalam kegiatan pendampingan ini? Apa itu yang
Ya tentu dalam kegiatan saya pendampingan punya hal menarik tersendiri Pak, karena fokus dari kegiatan pendampingan kan sesuai dengan pengembangan modul yang saya pelajari, dan tentu tiap kali pendampingan dengan 1, 2, dan seterusnya untuk yang saat ini ketiga mempunyai hal menarik yang berbeda-beda. Nah, untuk kali ini tentu kaitannya dengan tadi Pak, karena menyusun tadi rencana pembelajaran terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional, tentu sangat sangat bagi saya sangat berkesan juga. Karena pada kesempatan ini saya bisa bertukar pikiran dengan Pak Kusnoko yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam mengajar tentunya. Baik Pak Ismail, Pak Mus juga mengapresiasi atas pesan dan semangatnya di dalam setiap pendampingan. Jadi untuk itu nanti sebelum pendampingan keempat ini nanti kita berkesepakatan untuk kita lakukan pra-observasi. Nah, kemudian nanti Pak Ismail membuat RPP, nanti RPP-nya Pak Mus pinjam, saya lihat, kemudian saya kembalikan lagi, dan nanti kita tentukan waktu saya kembalikan ke jenengan terkait RPP yang sudah dibuat. Kemudian nanti kita jadwalkan pelaksanaan observasi. Nanti Pak Gus ingin melihat Pak Ismail menerapkan RPP itu di kelasnya. Namun sebelumnya nanti ada loka karya 3 untuk Pak Ismail nanti menyimulasikan. Jadi ketika loka 3 simulasi, ketika nanti pendampingan 4-nya praktek di Pak Ismail ya. Jadi Pak Gus terima kasih atas kerjasamanya di pendampingan individu ketiga ini berjalan dengan lancar, dan ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.